Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Milvan, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan ceritakan bagaimana sih bekerja di rumah sakit. Memang ini rumah sakit, kalau kami bilang itu adalah mempunyai tingkatan yang sangat tinggi untuk dapat masuk ke rumah sakit, apalagi rumah sakit yang besar ya. Pertama adalah relasi tetap. Relasi satu, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau dulu ada namanya ATLS, ya, itu adalah salah satu syarat untuk dapat memasuki rumah sakit. Kenapa? Rumah sakit adalah suatu tempat rujukan dalam kondisi emergensi. Makanya ATLS itu salah satu syarat, ataupun sekarang ada ACLS juga, salah satu syarat untuk dapat memasuki rumah sakit tersebut. Dan jangan lupa juga STR yang berlaku atau surat tanda registrasi yang berlaku. Bila surat tanda registrasi tidak ada, tidak akan mungkin, walaupun ada ATLS, STR tidak akan mungkin bisa diterima di rumah sakit. Satu lagi adalah rumah sakit itu sedikit berbeda dengan klinik yang sebelumnya ataupun saya ceritakan. Pertama, pasti kasus-kasusnya lebih ribet, dan untungnya di rumah sakit itu kita punya dokter spesialis, ya, dokter spesialis ya yang merupakan senior kita yang akan kita konsulkan pasiennya. Biasanya sebelum kita melapor ke dokter spesialis tersebut, kita udah punya data pasiennya. Jadi biasanya kita urut dulu, oh ini anamnesanya dengan ini, kemudian diagnosanya apa, kemungkinan diagnosanya apa, kemudian apa, rencananya itu adalah diserahkan ke dokter spesialis, itu lebih enaknya. Tetapi kalau dalam kondisi emergensi, itulah tugas kita belajar ACLS ataupun ATLS, di mana penanganan darurat pertama itu harus segera dilaksanakan tanpa menunggu dokter spesialis. Setelah keadaan emergensi teratasi, baru bisa baru bisa kita rujuk ke dokter yang berkompeten. Misalnya, oh ini dokter penyakit dalam. Penyakit dalam apa itu? Bisa juga jantung, segala macam. Bisa saja di tempat kita hanya dokter penyakit dalam, jadi penyakit dalam saja. Atau kayak kasus-kasus obstetrik ginekologi. Obstetrik ginekologi ya dokter kandungannya dipanggil. Biasanya apakah ini perdarahan segala macam, itu memang sudah ada tahapannya. Jangan kita dalam kondisi tidak stabil kita lapor ke dokternya. Sebaiknya tangani dulu penanganannya. Penanganan awalnya ditanganin, sambil mungkin kita akan lapor, dokter ini ada kasus-kasus emergensi, harus segera ditangani, kita akan tangani ini. Mohon advice selanjutnya. Biasanya itu begitu, dokternya akan langsung berikan instruksi tambahan. Kita akan berikan, biasanya kalau seperti saya, dok ada laporan dokter perdarahan dengan kondisi kehamilan misalnya cukup umur. Di orientasi saya sudah pasti, oh ini placenta previa nih. Saya bilang, oke, lakukan ini, pasang info segala macam, siapkan kamar operasi. Misalnya, siapkan kamar operasi itu bukan berarti kita langsung operasi, supaya timnya sudah ready ketika saya sampai. Biasanya saya evaluasi, datang ke rumah sakit tersebut, dan dokter umumnya mendampingi. Kemudian setelah saya terima, biasanya dokter umum itu akan menyerahkan ke dokter yang berkompeten. Yang seperti yang tadi juga, memang hal-hal yang krusial itu adalah pelatihan di emergensinya, ATLS dan ACLS. Kalau mau kursus-kursus pelatihan EKG segala macam silakan. Tetapi yang paling penting adalah ATLS dan ACLS. Satu lagi adalah relasi. Relasi tidak akan pernah Anda akan hindari kecuali Anda punya rumah sakit sendiri. Berikutnya kita akan cerita tentang PNS. Itu memang mungkin agak sedikit berbeda. Tetapi di dokter umum itu yang kerja di rumah sakit, itu pertama adalah persyaratan yang dibutuhkan harus ada, kemudian relasi, dan juga adalah jangan pernah mengeluh, karena memang segitu yang Anda dapat, segitulah yang Anda dapatkan, Anda bawa ke rumah. Kalau Anda belum menikah, alhamdulillah, tapi kalau udah menikah, istri juga harus mengerti tentang kondisi ini. Terima kasih. Sahabat Milvan, seperti tadi yang pernah saya singgung sebelumnya, bahwasanya salah satu lagi adalah bekerja di PNS. PNS itu adalah
suatu pemerintah ya, bekerja di pemerintah dengan saya rasa mengikuti ujian ya, dan tetaplah di sahabat Milvan. Kita akan di episode berikutnya kita akan bicarakan tentang PNS. Terima kasih.